Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki minggu keempat sesudah Pentakosta. Pelayan firman pada ibadah minggu ini dilayani oleh umat Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang getar. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah. Sampai nanti kami puji Dikau dalam tangan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Agungkan kuasa nama-Nya,
Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku.
Marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal Mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal Mulia. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal Mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, di ketenangan ini kami semua berteduh diri untuk mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah kehidupan kami, diamkanlah seluruh krisis yang melanda kehidupan. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang melawat kami mendapat tempat. Ini kami semua ada di sini menantikan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami mau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Diberi judul Kasih Setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah langit terbelah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan penyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Mazmur ini adalah nyanyian liturgi. Setiap baris dinyanyikan silih berganti. Setiap insan terlibat mengungkapkan apa yang mereka alami dengan Tuhan. Kesimpulan mereka adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka datang dari berbagai tempat dan latar belakang, mewakili berbagai profesi dan minat. Mereka datang dari kelompok atau kelas sosial yang berbeda, pengalaman religius dan kematangan jiwa yang beragam. Tetapi jiwa mereka disatukan dalam iman dan harmoni pujian yang bergetar dari jiwa yang dalam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita membayangkan bait Allah, gedung gereja kita di era kita ini. Ada imam-imam, orang-orang Lewi, pemain musik, paduan suara dan seterusnya yang sangat dibutuhkan dalam ibadah. Dalam harmoni, mereka mempunyai tempat dan peran masing-masing dalam ibadah bersama. Yang terpenting bukan liturgi tetapi kualitas ibadah. Di dalam Mazmur ini, setiap baris nyanyian indah itu mengekspresikan puji-pujian ungkapan syukur yang memanjat tulus kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama-sama dalam harmoni. Diberi kesempatan untuk menghitung berkat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan. Ungkapan syukur tidak saja dinaikkan oleh orang-orang sukses dan berhasil.
bukan saja dinaikkan oleh mereka yang sejahtera dan bahagia, tetapi juga dinaikkan oleh mereka yang terhempas dan terkandas. Ungkapan syukur itu bukan ungkapan syukur pribadi, tetapi ungkapan syukur bersama seluruh umat. Ungkapan syukur yang tumpah karena mata iman mampu menerobos tangisan dan derita manusia dan melihat tangan Tuhan yang berkarya sepanjang kehidupan umat manusia. Ungkapan syukur dalam Mazmur ini bukan karena pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi atau pengalaman satu orang itu sempit, terkadang picik dan dangkal, sebab ia hanya melihat, mendengar, dan mengalami apa yang Tuhan buat kepada manusia seorang diri. Yang dilihat, didengar, dan dialami oleh satu orang belum tentu bisa mewakili semua kebesaran Tuhan. Tuhan terlalu besar dan manusia seorang diri tidak lebih dari setetes air dalam samudera raya. Bagaimana mungkin ia bisa mendengar, melihat, mencerna, memahami, dan mengalami Tuhan yang besar dan agung itu? Seorang manusia terlalu terbatas untuk bisa menceritakan kebesaran Tuhan sampai tuntas. Biasanya yang terjadi ialah ia hanya mendengar dan melihat apa yang Tuhan buat terhadapnya. Berdoa dan berharap Tuhan akan melepaskan dia dan keluarga dari semua malapetaka dan bencana. Tuhan akan memperhatikan kesusahan dan tangisannya. Oleh sebab itu ia berusaha sekuat tenaga supaya selamat. Dunia yang berjalan menuju jurang kehancuran atau berjalan tanpa arah sering luput dan tidak tersentuh perhatiannya. Oleh sebab itu, pujian kepada Tuhan dalam Mazmur ini diperkaya, diperdalam dalam sebuah pemahaman bersama bahwa Allah tidak berbuat kepada satu orang saja, tapi Allah telah melakukan banyak hal kepada orang-orang lain juga. Allah tidak hanya berkarya untuk saya, tapi Allah berkarya untuk seluruh umat. Itulah sebabnya di kesempatan ini seluruh umat berkumpul untuk melihat betapa agung dan besarnya karya Allah sepanjang sejarah. Melihat karya Tuhan jauh di belakang pengalaman pahit selama ini. Jauh di belakang pengalaman COVID-19 beberapa bulan terakhir ini. Jauh di belakang harta, tahta, popularitas, dan kehormatan yang diperjuangkan manusia hari ini. Kesimpulan dari pengalaman satu orang hasilnya sangat terbatas. Tetapi bersama-sama seluruh umat dalam harmoni di hadapan Tuhan yang tidak saja bisa dilihat oleh satu orang, tapi dilihat oleh banyak orang. Yang saya lihat ialah hari-hari yang sulit dan berat. Jatuh bangun, sukses gagal, jalan penuh kerikil tajam, saat-saat yang menegangkan dan mencekam. Yang saya gumuli ialah betapa sulitnya membangun sebuah rumah tangga, atau sebagai jemaat yang saya alami dan rasakan ialah betapa beratnya membangun jemaat dengan semua sarana yang dibutuhkan. Begitu banyak tenaga, pikiran, dana, pengorbanan, konflik, sakit hati, tertawa dan menangis berkecamuk menjadi satu. Ketika kita terperangkap dalam diri sendiri, pemazmur melihat sesuatu yang lain. Pemazmur menerobos pengalaman-pengalaman keluarga dan pribadi. Pemazmur melihat, pemazmur menemukan Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Melewati semua individualisme dan kepentingan diri, pemazmur melihat Dia yang menjadikan matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Dalam puisi yang indah, pemazmur mengungkapkan cara Allah yang gemilang itu yang jauh melampaui semua kemelut dan pergumulan manusia tanpa ujung. Lebih indah dari semua karya Tuhan yang gemilang itu ialah pemazmur berteriak kegirangan bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya itu tidak meninggalkan ciptaannya terlantar dan hancur. Tetapi Tuhan ada di sana, memperhatikan, memelihara, dan melindungi ciptaannya. Dia terus berkarya melalui matahari, bulan, bintang, dan jagat raya. Dia terus berkarya melalui musim dan hari. Dia terus menjaga hukum alam dan karya manusia.
Dia terus mencipta dan berkarya lewat semua ciptaannya. Tidak dibiarkannya hancur oleh kemelut, berantakan oleh serangan COVID-19. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Teristimewa, Tuhan terus berkarya lewat umatnya, umat Israel. Dia terus berkarya saat ini lewat kita, gereja Tuhan di dalam dunia. Dia membawa Israel keluar dari perbudakan dan menempatkan mereka di tanah perjanjian, negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Ketika perbudakan dengan segala bentuk tumbuh subur, yang kuat menjajah yang lemah, yang berkuasa menginjak-injak harkat dan martabat yang jelata, yang mayoritas melecehkan yang minoritas, yang pandai membuli yang bodoh, semua yang lemah tidak berdaya terperangkap dalam frustrasi. Di saat-saat seperti itu, teks ini mengatakan, Allah tidak membiarkan umatnya terpenjara dalam perbudakan, tetapi dilepaskannya. Allah tidak membiarkan umatnya hilang dan sesat di padang gurun, tetapi dibimbingnya menuju negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Israel tidak membebaskan diri sendiri dari perbudakan, tetapi sabda Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan kamu dari perbudakan. Israel tidak berusaha sendiri mencari jalan menerobos padang pasir gersang, menerobos permasalahan dan kemelut kehidupan yang terus menghadang. Tetapi secara lambat dan pasti mereka dipandu oleh Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, bahkan Sihon raja orang Amori, Og raja negeri Basan tidak mampu dan tidak berdaya untuk membendung umat Tuhan masuk negeri perjanjian. Mereka tidak memiliki tentara yang kuat dan banyak, tetapi Tuhan menuntun mereka sampai ke tujuan. Kebenaran ini terus diingat ketika manusia cenderung lupa dengan karya-karya Tuhan yang gemilang. Seperti refren dari sebuah kidung yang indah, terus menerus diulang kembali bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua karya Tuhan itu cenderung dilupakan. Kita lebih gampang mengingat COVID-19 yang menyebarkan teror di seluruh dunia dan menelan korban yang jatuh bergelimpangan. Yang kita ingat ialah kegagalan dan penderitaan, PHK, ekonomi hancur, keluarga terancam retak, sistem masyarakat rusak, tangisan dan penderitaan ada di mana-mana. Manusia digenggam dan terpenjara dalam ketakutan dan kegelisahan tanpa ujung. Itu wajar. Kita tidak boleh seperti burung unta yang menyembunyikan kepala ketika musuh datang dan merasa aman karena kita tidak melihat musuh yang datang. Kita harus realistis, tetapi jangan tenggelam di sana. Pemazmur melihat ke arah Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur melihat karya Allah yang gemilang dan mengagumkan sehingga terus-menerus pemazmur mengumandangkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sangat diharapkan kasih setia Allah itu menggema jauh lebih keras dari derita dan air mata yang menyebar di mana-mana. Kita jangan melihat apa yang kita buat, tapi kita melihat apa yang Tuhan buat. Persoalannya ialah, apakah kasih Tuhan itu abadi? Apakah benar bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Jangan sampai kasih Tuhan sementara, tidak untuk selama-lamanya. Kemarin barangkali Tuhan mengasihi, tetapi saat ini ketika COVID-19 merajalela, Tuhan rasanya sedang mengepalkan tangannya dan menghancurkan kita. Kita bimbang, jangan sampai kasih Tuhan itu sama dengan kasih yang dimiliki oleh manusia. Bukankah ada kasih yang semu dan bisa dibeli? Bukankah kasih bisa diingkari? Janji suci di depan altar bisa dicabik-cabik. Janji sering tidak ditepati. Banyak sekali kasih imitasi, indah dalam kata dan wacana, tetapi nol besar dalam praktik. Apakah kasih Tuhan seperti itu? Di dalam Kristus kita lihat dengan jelas.
kasih Tuhan itu tulus. Kasih Tuhan abadi dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mulai dari era penciptaan ketika semuanya kacau balau, Tuhan memberikan rohnya mendatangkan keteraturan dan ketertiban. Umat Israel terperangkap dalam hari-hari yang sulit dan berat. Masa-masa perbudakan di Mesir, semuanya serba sulit, ditindas, tenaga diperas dan dikuras. Harkat dan martabat sebagai manusia diinjak-injak. Tidak ada kebebasan. Sebuah beban menindih diganti dengan beban yang lebih berat lagi. Derita dan air mata tumpah di mana-mana. Apakah kasih Tuhan berhenti? Tidak. Derita dan air mata memang ada di sana. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti. Ia memanggil Musa dan Harun untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Tuhan ada di sana di masa-masa perbudakan. Tapi Tuhan juga ada di sana di masa-masa pembebasan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengembara di padang gurun, berputar-putar tanpa arah dan tujuan. Jalan penuh kerikil tajam, kadang-kadang buntu. Semua pintu terkunci rapat-rapat. Luntang-lantung di dunia ini, tidak tahu kemana kita akan pergi. Hidup tanpa motivasi, hilang di padang gurun, tanpa masa depan dan tanpa pengharapan. Semua generasi tua terkubur di padang gurun dan tidak ada seorang pun yang masuk ke tanah perjanjian. Apakah kasih Tuhan berhenti? Tidak. Tuhan ada di sana. Padang pasir yang gersang tidak bisa memberhentikan kasih Tuhan. Tuhan ada di padang yang gersang, sebagaimana juga Tuhan ada di mata air yang tenang dan rumput hijau menyegarkan. Ketika diserang, dihambat oleh penguasa yang menghambat laju jalannya umat Tuhan menuju tanah perjanjian, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja orang Basan, apakah kasih Tuhan berhenti? Tidak. Tuhan ada di sana, menuntun umatnya, memuluskan jalan menuju tanah perjanjian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghambat perjalanan Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan ada di sana. Itulah yang perlu kita semua renungkan bersama-sama di hari-hari di mana kita kadang merasakan kasih Tuhan tidak abadi. Penyertaan Tuhan situasional atau kadang-kadang. Tidak. Kasih Tuhan itu abadi, tidak berhenti. Tuhan ada di sana di saat-saat matahari indah bersinar. Tetapi Tuhan yang sama juga ada di sana di saat maut atau kelam hitam menakutkan menguasai kita. Tuhan ada di sana di atas gunung yang indah tinggi menjulang, tapi Tuhan yang sama juga ada di sana di lembah curam. Tuhan ada di jalan lebar menyenangkan, tetapi Tuhan yang sama juga ada di jalan penuh duri dan kerikil tajam. Tuhan ada di masa-masa indah, tapi Tuhan yang sama juga ada di masa-masa sulit. Tuhan ada di sana di saat kebangkitan, ketika kubur Yusuf Arimatea kosong. Tapi Tuhan juga ada di sana di saat tergantung tidak berdaya di kayu salib. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di bulan Pentekoste ini, marilah kita menghadirkan Kristus di tempat-tempat terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh perhatian dan kasih sayang. Biarlah semua yang terlupakan, semua yang tercecer, menggemakan suara pemazmur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri,
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sekarang kami tahu cinta kasih-Mu tidak berhenti, kasih setia-Mu abadi. Ketika dunia di sekeliling kami menakutkan, Engkau menyapa kami saat ini, bahwa Engkau hadir dan ada di saat-saat menakutkan, seperti Engkau juga hadir dan ada di saat-saat menyenangkan. Engkau hadir dan ada bersama-sama kami ketika kami ada di tempat yang indah, tapi Engkau juga ada di sana bersama-sama kami di tempat di mana kami menangis dan kami mencari-cari Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami datang bersama-sama semua mereka yang mendambakan kasih sayang-Mu. Kami memohon cinta kasih dan kepedulian-Mu buat mereka yang terinfeksi virus. Kami berdoa buat mereka yang rapuh dan tua dimakan usia, rentan terhadap serangan virus. Datanglah ya Bapa, lindungi anak-anak-Mu. Kami berdoa buat mereka yang takut dan mereka yang khawatir. Berikanlah ketenangan dan kedamaian hati. Buatlah mereka untuk senantiasa hadir dan ada dalam ketenangan dan damai yang datang dari Tuhan. Damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan damai yang tidak bisa diambil oleh dunia. Kami berdoa hari ini buat mereka yang berada dalam kondisi yang sulit, membuat pilihan. Pilihan antara kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang harus dimakan, dan bahaya virus yang mengancam karena harus bekerja. Tolonglah Bapa agar mereka bisa keluar dari keadaan yang sulit ini. Kami berdoa buat mereka yang tidak ada asuransi atau jaminan kesehatan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, sebab Engkaulah satu-satunya jaminan dan asuransi yang paling aman. Bagi mereka yang tercecer dan terlupakan, dalam keadaan terkapar dan terlantar, tanamkanlah rasa solidaritas di antara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, pengambil keputusan, para peneliti yang berjuang keras untuk menemukan vaksin atau obat yang dibutuhkan. Berikanlah hikmat, ketekunan, dan ketabahan. Ketika dunia di sekeliling kami gelap menakutkan, kami merasa lelah, lemah, tidak berdaya tanpa pengharapan. Tolonglah kami, agar kami merasakan kehadiran, menemukan kekuatan dan kasih sayang-Mu. Tolonglah kami agar kami tetap percaya kepada kasih-Mu yang sejati dan kekuatan-Mu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga tidak ada satu kekuatan pun di dalam dunia ini yang bisa menghadirkan ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami ada bersama-Mu dan kami merasakan cinta kasih-Mu. Bapa, tolonglah kami agar kami bisa melihat dengan jernih kehendak dan tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami teringat mereka yang sakit, mereka yang lemah tidak berdaya di rumah-rumah dan rumah-rumah sakit. Secara khusus mereka yang ada di dalam jemaat kami. Kami berdoa buat Bapak Edi Kemur
Ibu Nadeak Solum, Bapak Ferdi Kotambunan, Bapak dan Ibu Saduk, Ibu Edi Sobari. Hari-hari yang mereka jalani adalah hari-hari yang berat. Mereka terus-menerus memanggil dan menyebut-nyebut namamu untuk mengangkat beban kehidupan yang menindih. Dengarlah mereka ya Bapa. Tubuh-tubuh yang rapuh ini Tuhan tolong. Sehingga secara fisik mereka lemah, tapi secara rohani mereka kuat dan tegar. Kami berdoa buat Ibu Titi Tobing dalam proses pemulihan, Ibu Weno Amahorsea, Ibu Sukandar, Bapak Dosayang di Semarang, Bapak Herdi Sirait. Engkau kenal anak-anakmu ini ya Bapa. Rangkul mereka erat-erat. Kalau kami memegang tanganmu, badai kehidupan membuat kami bisa melepaskan tangan itu. Tapi kalau Tuhan Engkau yang memegang tangan kami percaya, tangan bekas paku itu terlalu kuat untuk melepaskan kami. Bimbing anak-anakmu ini perlahan-lahan keluar dari kemelut dan penderitaan. Berikanlah mata iman untuk mampu menangkap tangan Tuhan yang terselubung di balik semua penderitaan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, secara khusus kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan di Jemaat GPIB Anugerah. Alat-alat Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai, para presbiter dan keluarga, pelkat, Tuhan tolong. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran yang membawa serta ketenteraman, ketenangan, kehadiran pengorbanan tanpa pamrih, kehadiran yang serius melayani dengan penuh cinta. Kami berdoa untuk pembangunan kembali gedung gereja GPIB Anugerah yang sementara berlangsung. Banyak kendala, banyak tantangan, banyak kesulitan yang harus kami hadapi dan atasi. Kami berdoa buat mereka yang gigih berjuang dalam tahun-tahun atau hari-hari yang cukup panjang ini, berkorban tenaga, pikiran, dana. Datanglah ya Bapa, tolong anak-anakmu ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati cinta kasih dan keseriusan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam naungan kasih sayang-Mu. Semua pengorbanan mereka, kami percaya tidak pernah luput dari pantauan Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, saat ini kami berdoa secara khusus untuk Sinode GPIB. Engkau telah perkenankan gereja kami hadir dan berkarya, khususnya di situasi yang sulit belakangan ini. Berkatilah para fungsionaris Sinode GPIB. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketabahan. Berkatilah semua kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Sehingga Tuhan diagungkan dan dimuliakan lewat pekerjaan pelayanan gereja kami. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami berdoa. Kerinduan kami untuk berkumpul lagi, beribadah lagi di gedung gereja. Tuhan tolong semua persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam kondisi pandemi ini. Sehingga dengan demikian segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan di saat yang tepat kami semua boleh berkumpul, beribadah bersama-sama, menghayati persekutuan orang percaya di gedung gereja. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya mereka yang masih punya komitmen untuk melepaskan bangsa ini dari keterpurukan, dari penyakit, dari penderitaan. Anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di bidang pemerintahan, Tuhan tolong supaya di sana lilin-lilin kecil terus bercahaya, tidak pudar. Terang Kristus turut mewarnai perjalanan kehidupan kami sebagai bangsa. Ini kami semua. Kami penuh dengan dosa. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maafan. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahayakan. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turun bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Jemaat bangkit berdiri, marilah kita doakan persembahan secara bergantian. Kita berdoa. Ya Tuhan, daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Tanpa kemurahan-Mu, sia-sialah segala usaha kami.
Berkenanlah engkau menerimanya menjadi kemuliaan bagi namamu. Berkatilah semua jemaatmu dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dengan tulus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dia tetap setia bagi yang mau berpegang dan berharap padanya. Dan janji penyertaannya, jalanlah hidupmu dengan bersandar kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
yang bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.